Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kembali lagi saya hadir menjumpai saudara-saudara. Seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam video ini seorang bapak bernama Nurul Alam yang awalnya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan orang tuanya hidup dalam kegelapan paranormal, dan lalu kemudian bapak ini pernah mengalami sakit penyakit, akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ia dibaptis, setelah ia dibaptis, ia terus memberitakan Injil, dan melalui Injil yang ia beritakan ada 18 orang yang dibaptis. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kesaksian Bapak ini ada pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga kita akan semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Ada yang dibaptis orang 10 itu saya merasa kaget sekali. Karena siapa? Yang dibaptis itu ada bapak saya. Bapak saya sakit stroke tapi sudah bisa jalan. Saya heran. Bapak saya ini paranormal. Sering nambani orang, sering memberi rezeki pada orang. Ternyata bapak saya ini tidak sakti ya. Saya bilang gitu. Tapi kenapa dia stroke? Ternyata adik saya yang bungsu ini sudah kenal Tuhan dulu. Nah, akhirnya adik saya ini membawa bapak saya ke hamba Tuhan. Akhirnya didoakan. Karena dia ini orang Jawa, kepengen di gereja Jawa, seperti itu. Nah, saya menangis di situ saya. Menangis bukannya sedih, bukannya takut, saya senang sekali. Karena ada peristiwa bahwa Tuhan memberi kabar baik, bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya. Dan bapak saya sendiri yang saya dambakan sebagai orang sakti, ternyata ikut Tuhan. Ya, sampai di rumah saya berdoa. Ya, karena saya bukan orang Kristen, ya cuma biasa-biasa saja seperti orang Jawa. Tuhan Yesus, katanya Pak Pendeta tadi, kalau Tuhan Yesus memang Tuhan, saya mau bertobat. Apapun yang diajarkan Bapak di dalam otak saya ini, mau saya buat. Saya ikut Engkau Tuhan. Amin. Begitu saya amin, Bapak-Bapak. Inilah perubahan antara kegelapan menjadi terang. Disinilah rasa takut mati, tidak ada rasa takut mati. Nah, disinilah akhirnya saya mempunyai sukacita yang tidak bisa saya katakan. Udah. Terus pada waktu doa, selanjutnya saya bilang begini, Tuhan Yesus, saya sekarang sudah ikut Engkau, saya ada damai. Saya kalau dipanggil Tuhan, saya ikut Tuhan ke surga. Tapi Tuhan, anak saya masih kecil, saya minta sembuh Tuhan, dan saya tidak akan mau opname. Kalau Tuhan menyembuhkan saya akan menjadi hamba-Mu sampai selama hidupku. Itu nazar saya. Nah, pada waktu itu istri saya bilang sama saya, Mas, enggak opname. Oh tidak, saya sudah kenal Yesus. Loh, kamu kok murtad tuh gini. Istri saya marah. Sudah, jangan marah toh. Kamu kan enggak pernah menjalani mau mati. Saya ini banyak dosa. Saya banyak menipu kamu. Saya munafik. Sekarang saya percaya Yesus. Kalau saya baik, tolong tirukan. Kalau enggak. Gitu aja, saya enggak mau berdebat. Akhirnya istri saya diam. Dan waktu berjalan terus, saya cerita sama istri saya, sama anak-anak saya kumpulkan. Nah, gini ya nak ya, setelah saya mengenal Yesus, saya ini punya jaminan masuk surga. Itu pasti. Akhirnya, gimana nak? Saya ikut Bapak. Akhirnya istri saya, ya sudah saya ikut kamu. Loh kok pakai ya sudah itu? Karena apa? Ya memang harus ikut suaminya. Nah, saya daftarkan Pak Pendeta untuk baptis. Pada waktu baptis di gereja itu kan kata saksinya itu kan setengah tahun. Tapi saya minta sama Tuhan, sama Pak Pendeta, untuk saya 1 bulan Pak. Enggak boleh Pak Nuralam. Nanti kalau saya mati gimana Pak? Bapak tanggung jawab. Saya udah percaya Yesus Pak. Oh ya. Enggak apa-apa. Tapi ini bukunya dipelajari di rumah. Nah akhirnya sebulan saya baptis. Dengan pakaian Jawa itu saya baptis. Nah setelah baptis dengan istri saya, dengan anak-anak saya ini, saya berkorban untuk melayani Tuhan. Setiap hari Minggu saya datang ke gereja mana. Saya datang ke gereja, loh kok ada yang pegang batuk gini.
Loh, kok ada yang nangis-nangis, ada yang tepuk tangan. Nah, saya bingung itu. Udah, saya kembali lagi. Nah, di gereja saya ini membutuhkan koster. Ada majelis menemui saya, Pak Nur Alam, mau jadi koster? Koster itu apa, Pak? Koster itu menunggu gereja, merawat gereja. Oh, mau, Pak. Saya ingin pelayanan, segenap hati, Pak. Mau, ya udah daftarkan. Saya ngomong sama istri saya, oh iya Pak, mari, mari, mari. Saya ikut Bapak. Akhirnya mendaftarkan, ternyata yang mendaftar itu ada 30-an. Waduh, banyak sekali. Di seleksi-seleksi tinggal 2. Saya dengan teman saya namanya H. Udah diseleksi, tahu-tahu kok majelis ini manggil saya, Pak Nur Alam sini ya. Maaf ya Pak. Pak Nur Alam, ini yang diterima saudara H dulu. Karena gereja ini kan sistemnya kan sosial, menolong orang yang benar tidak mampu. Saya bilang, ya Pak, tapi jengkel hati saya. Majelis enggak tahu hati saya mau pelayanan seperti itu. Nah sudah. Akhirnya saya tidak jadi menjadi koster. Nah sekarang saya minta begini, Tuhan menuntun saya. Setelah saya kenal Tuhan ini, saya ngomong sama adik saya. Entah, tidak ada cara bagaimana, yang penting kamu harus percaya Yesus. Sampai saya bertengkar dengan adik-adik saya. Puji Tuhan, adik saya kenal Tuhan. Semua adik-adik saya kenal Tuhan. Bapak kenal Tuhan, ibu saya kenal Tuhan. Ya, akhirnya baptis semua. Nah, disinilah saya mau menjangkau yang lebih jauh ini. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta kebenaran. Saya minta supaya saya tahu mengerti pikiran Tuhan untuk hidup saya itu seperti apa. Saya minta supaya saya bisa belajar Alkitab. Saya ketemu dengan hamba Tuhan dari Magelang. Namanya Pendeta Y. Ketemu sama saya, akhirnya ngomong-ngomong. Saya di privat selama ya 1,5 tahun lah. Jadi belajar dari kejadian sampai di Wahyu. Tanya jawab. Sampai saya tanya supaya saya ini benar-benar tahu. Setelah itu belajar kenapa ada keyakinan lain, kenapa ada ini, saya tahu semua masa itu. Nah, akhirnya sudah selesai, saya dipanggil oleh Bapak Pendeta Y. Pak Nur Alam, ya Pak, ini sudah selesai. Sekarang saya mau tanya Bapak. Ya Pak, Pak Nur Alam misalnya mati, itu kemana Pak? Loh, saya di surga bersama Yesus Pak. Nah itu jawaban yang benar. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sekarang saya tanya, setelah kamu dijamin surga, hidup untuk apa? Untuk apa Pak? Nah, Pak Nur Alam kan sudah kenal Yesus secara jiwa. Bahwa Yesus itu mengasihi Bapak sampai dijamin surga, sampai disembuhkan. Beritakanlah itu Yesus pada semua orang. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Sekarang saya punya permintaan Pak, Pak Pendeta. Apa Pak Nur Alam? Saya ingin dibaptis selam. Itu dosa enggak Pak? Karena saya sudah dibaptis. Nah Pak Pendeta menerangkan, sebetulnya masalah baptis ini semua itu sama saja. Yang penting itu adalah baptis roh Pak Nur Alam. Baptis roh itu gimana? Sekarang Pak Nur Alam sudah dibaptis oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga percaya Yesus itu karena Roh Kudus yang memimpin Bapak. Itu yang penting Pak. Tapi kalau Pak Nur Alam ingin diselam ya tidak apa-apa, saya layani. Akhirnya saya dibaptis selam sama istri saya. Pak, dikasih nama baptis enggak Pak? Loh, kalau dikasih gimana Pak? Kalau dikasih nama baptis itu Bapak ingat bahwa kehidupan Bapak bukan yang lama lagi. Tapi sekarang Bapak menjadi punyaan Yesus. Oh ya Pak, dikasih Pak. Dah, seminggu yang datang akhirnya Pak Pendeta ke rumah saya mengasih surat baptis itu. Namanya Abraham Nur Alam. Saya kaget. Kenapa saya namanya Abraham Nur Alam? Terus saya ngecek dari kecil ya. Nama saya ini waktu kecil dinamai oleh orang tua saya Nur Alam. Semua orang kampung tahu bahwa Nur itu cahaya, alam itu adalah dunia ini. Jadi saya harus menjadi sinar bagi alam. Setelah saya nikah, saya dinamai oleh orang tua saya sendiri, namanya orang tua, yaitu Onggo Sabdono. Onggo itu air, Sabdono itu omongan. Jadi saya yang dikehendaki orang tua saya ini supaya omongan saya ini menjadi sejuk gitu. Setelah saya menjadi Kristen, kenapa? Saya diberi oleh Pak Pendeta Abraham. Kalau saya baca Abraham ini bapak orang beriman. Nah, itulah akhirnya mulai dari itu saya menginjili orang. Ini tidak bisa saya tahan. Saya dengan ketemu orang, ya puji Tuhan.
Akhirnya saya bisa di dalam kampung itu ada 8 orang yang percaya Tuhan sampai dibaptis dari aliran apapun. Tapi ya pelan-pelan. Misalnya begini, saya ketemu orang Kejawen. Saya mau nginjili, tapi saya tidak langsung pada Yesus. Tapi begini, kalau orang Jawa itu kan menyebut Allah itu tidak pakai nama. Cuma Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Agung. Nah ini ditambahi. Tambahnya apa Pak Nuralam? Allah yang bertahta di surga. Loh gitu. Loh kalau hanya kuasa nanti iblis bisa dompleng. Tapi kalau yang bertahta di surga selain Allah yang Maha Kuasa tidak ada. Oh iya Pak Nuralam. Seperti itu akhirnya puji Tuhan akhirnya kenal Tuhan. Sehingga sampai detik ini ya kira-kira ada 18 orang yang sudah mengikut Yesus karena kebaikan Yesus. Saya cuma alatnya saja. Nah, kebetulan saya menjadi majelis gereja. Akhirnya saya menjadi komisi KPI, Komisi Pekabaran Injil. Nah, disinilah saya punya tim, dan tim itu memang saya ajarkan ya. Karena apa? Kalau saya punya tim sebagai penginjil, itu harus punya jaminan masuk surga. Jangan sampai cuma ngabarkan tapi dia sendiri tidak masuk surga, mau ngomong apa? Nah, akhirnya dengan pelajaran-pelajaran itu saya berikan pada teman-teman saya itu. Akhirnya punya tim menginjil, doa kemana-mana itu. Bapak-bapak ibu yang terkasih di dalam Kristus. Jadi sampai detik ini pun saya tetap mengalir bersama Tuhan. Sekarang ada orang Kristen tanya sama saya, Pak Abraham Ralam, mutunya itu apa? Loh, saya itu yang penting itu iman kok. Udah, karena di dalam Roma itu yang penting itu iman. Iman itu apa? Nah, saya sering mengatakan pada orang yang sakit. Karena mulut ini kan sering menghakimi sakitnya sendiri. Iman itu adalah, saya beri contoh begini. Itu di depan teman-teman saya penginjil. Kamu berdiri di atas jembatan. Di bawah itu sungai. Lantas di bawah sungai itu ada Bapak Camat. Mari terjun, saya yang nampani. Terus sampingnya itu ada Bapak siapa yang paling terkenal. Mari terjun, saya tampani. Akhirnya yang paling belakang sendiri, bapakmu sendiri. Mari nak, terjun, saya yang akan nampani. Kamu milih siapa? Ya, saya milih bapak saya. Loh kenapa? Saya pasti ditampani oleh bapak, karena saya kenal-kenal. Nah, itulah, maka peranan bapakmu itu sekarang menjadi Yesus. Itulah. Akhirnya saya kalau mesut-mesut orang sakit itu hanya menumbuhkan iman seperti itu. Dan sampai detik ini, bapak-bapak ibu yang terkasih, saya sering menemui banyak orang Kristen cuma KTP. Banyak orang Kristen datang ke gereja tapi tidak tahu Yesus. Karena apa? Disinilah saya membuat buku. Tema judulnya itu Fondasi Kekristenan. Jadi bisa dibaca oleh orang tua, oleh pemuda yang sampel. Contohnya begini. Pertama itu kita bahas Alkitab. Alkitab itu yang kelihatan. Akhirnya kita bahas Alkitab. Sehingga murid-murid itu bilang, Alkitab adalah firman Tuhan yang dibukukan. Saya harus berjalan menurut Alkitab ini. Sudah? Ya. Nah, akhirnya doa-doa. Saya berjalan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Amin. Setelah besok ketemu lagi, belajar Allah itu siapa. Sehingga pada finishnya, aku akan menyembah Allah Bapa. Sampai Yesus, saya akan menyembah Yesus. Itulah pelajaran-pelajaran yang di dalam buku saya ini. Belum saya bukukan, cuma saya tulis. Bahkan saya sendiri, bukumu apa? Lagu nih siap nih. Lagu. Siap ya. Bahkan saya ini membuat keroncong, bapak-bapak. Jadi lagu-lagu rohani itu saya keroncongkan. Karena apa? Keroncong ini agak jarang untuk memuji Tuhan. Saya buat keroncong, nanti ada yang pesan, saya buat ini, nanti saya buatkan dengan irama keroncong, nanti saya kirim. Dan disinilah bapak-bapak ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya akan, maaf, ini saya coba ya. Ini lagu karangan saya yang judulnya adalah Karena Dosaku. Ini. Ya. Bapak, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita resapi lagu ini karena disinilah
Ya, Pak Abraham bisa nyanyikan sekali lagi tanpa musik karena suaranya tidak jelas tadi Pak, agak kecil. Mungkin kalau Bapak nyanyikan langsung dari suara sekarang ini ke mic mungkin lebih jelas kedengaran Pak. Ya, ini aja Pak. Sekarang gimana? Ya. Kalau pakai musik, headsetnya dicabut aja dulu Pak. Kalau pakai musik, Ya. headsetnya dicopot dulu. Jadi suaranya langsung ke handphone. Oke, gini aja. Saya dapat gitar, ambil gitar aja. Ya, gitar aja. Boleh, gitar aja. Jadi ini merupakan lagu ciptaan sendiri Pak ya? Ciptaan Bapak sendiri. Sudah berapa banyak lagu Pak yang diciptakan? Ini baru 2 Pak. Nanti yang lainnya nanti untuk sukacita belum. Ini cuma pas-paskah kemarin. Jadi saya tersentuh hati saya untuk melihat waktu itu. Baik. Kabelnya Pak boleh cabut dulu. Kabel yang di handphone boleh cabut dulu. Ya. Sudah? Ya baik, silakan. Ya. Di tengah malam gelap gulita, hanya yang mencegah anak manusia, Yesus namanya, tak ditangkap dan dianiaya. Dibawa ke bukit Golgota, dipaku disalibkan, darahnya membasahi tubuhnya, kulitnya terkelupas, begitu besar kasihnya. Hidupnya karena dosa kita, karena dosaku
Iya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih yang di sini ikut Zoom. Kiranya kesaksian saya ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kesaksian saya ini tidak mempunyai niat untuk menjelekkan agama lain atau etnis apalagi. Kiranya cukup sekian. Tuhan memberkati. Ya, demikian video ini saudara-saudara, semoga bermanfaat, memberkati kita sekalian, sehingga kita semakin semangat, semakin kuat, dan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.